Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, ya, silahkan kalian mandi dulu ya, biar seger. Mandi, sarapan, dan yang lebih penting jangan lupa sholat duha 4 rakaat terlebih dahulu agar belajarnya diberi kemudahan dan kelancaran ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran hari ini lancar ya dari awal sampai akhir. Nah, hari ini ya kita akan belajar pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, subtema 1 di tema 3. Nah, kita hari ini sudah masuk di tema 3. Seperti biasa, nanti Ustazah akan memutarkan video pembelajaran ya. Nanti kalian tonton, kalian perhatikan, kalian pelajari ya videonya. Dan jangan lupa setelah video pembelajaran nanti ada penugasan yang kalian harus kerjakan. Nah, tetap semangat. Selamat menyaksikan. Dari kelas 4, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Selanjutnya, mari kita jawab bersama pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa isi bacaan di atas? Oke, isi bacaan di atas yaitu tentang tahap pertumbuhan tanaman padi. Lalu untuk yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Ayo, apa tadi?
Berdasarkan bacaan tersebut, tanaman padi penting bagi masyarakat Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Lalu yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Ya, tanaman tersebut dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Lalu yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Proses tanaman tersebut tumbuh yaitu berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Lalu yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah yaitu bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, dan lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahumu. Berikut diagram tentang pertumbuhan tanaman padi. Berdasarkan diagram tersebut, bagian mana yang paling penting? Mengapa? Dan apa dampaknya apabila bagian tersebut mengalami masalah? Berdasarkan diagram tersebut, bagian yang terpenting dalam tahapan pertumbuhan padi adalah bagian yang kedua. Karena pada masa tumbuh sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Jika pada fase yang kedua ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya, dijadikan untuk mendirikan bangunan. Lalu yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Lalu yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang terakhir, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai dengan kebutuhan akan sangat membantu. Amati gambar berikut. Tulislah sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Berikut ini contoh 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Silahkan kalian bisa membuat pertanyaan yang lain sesuai dengan keingintahuan kalian. Kemudian diskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan dengan temanmu. Tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Selanjutnya, bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi.
Dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Selanjutnya, isi dari kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 2. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Ayo berdiskusi. Setiap hari, Benny, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Selanjutnya, coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya yaitu belum mau menghabiskannya ketika makan. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Kalau Benny selalu menghabiskan makanannya karena dia mengambil makanan secukupnya. Lalu, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan, Benny atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Baik, tentu saja Benny yang sudah bersikap bijak ya, karena Benny sudah mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya serta tidak menyia-nyiakan makanan. Kemudian, ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang dirugikan? Jelaskan jawabanmu. Ya, pihak yang dirugikan tentunya adalah ayah dan ibu yang telah berusaha mencari dan menyediakan makanan tersebut. Kemudian, pihak lain yang dirugikan adalah para petani karena mereka dengan susah payah menanam padi sampai menjadi beras. Untuk soal yang kelima, ketika adik Benny makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan jawabanmu. Tentu ya, sebagai seorang anak berhak mendapatkan makanan dari kedua orang tuanya, dan adik Benny sudah mendapatkannya. Lalu, ketika adik Benny membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Belum ya? Karena kita harus memanfaatkan makanan secara bijak. Makan secukupnya, tidak berlebihan, apalagi sampai membuang makanan ya. Jadi ketika adik Benny membuang makanan, berarti dia belum melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang nomor 7, ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah ya? Karena kewajiban kita memanfaatkan makanan secara bijak. Dan Benny mengambil makanan secukupnya, kemudian menghabiskannya dan tidak menyia-nyiakannya. Berarti Benny sudah melaksanakan kewajiban terhadap makanannya. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen.
kita berhak menikmati manfaat dari tanaman, namun kita juga wajib bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, diskusikan pertanyaan yang ada di dalam tabel berikut. Kakak contohkan untuk yang gambar A. Pertanyaannya, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Pada gambar A, itu orang sedang menebang pohon di hutan. Lalu, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Ya, tindakan tersebut kurang baik karena dapat merusak lingkungan. Lalu, apa dampaknya bagi lingkungan? Dampaknya bagi lingkungan adalah hutan menjadi gundul. Kalau hutan gundul, maka hewan-hewan akan kehilangan habitatnya. Lalu, apa dampak bagi orang lain? Dampak bagi orang lain, apabila hutannya gundul, maka akan menyebabkan banjir serta tanah longsor. Pertanyaan yang berikutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Tentu saja ya. Dengan menebang pohon di hutan berarti melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Kecuali kalau menebangnya itu sistem tebang pilih atau tebang tanam, ya. Yang berikutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Ya, orang tersebut belum melakukan kewajibannya. Karena seharusnya kita memanfaatkan hutan dengan bijak. Lalu, apakah yang sebaiknya dilakukan? Yang sebaiknya dilakukan ya kita tidak boleh menebang hutan secara sembarangan. Kita hanya boleh melakukan tebang pilih ataupun tebang tanam. Untuk yang gambar B dan gambar C, silahkan kalian diskusikan bersama temanmu. Jika kalian belajar di rumah, kalian bisa bekerja sama dengan orang tua atau saudara. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Saatnya kamu membuat kreasi karya seni teknik menempel. Karya seni teknik menempel dibedakan menjadi 4. Ada kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Amatilah contoh kolase berikut. Buatlah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Perhatikan langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, materi tadi sudah selesai. Gimana? Asik ya pembelajarannya? Nah, sekarang waktunya kita mengerjakan tugas. Nah, tugasnya apa?
silahkan identifikasi sumber daya alam, manfaat, dan mata pencaharian penduduk Indonesia sesuai dengan wilayah tempat tinggal mereka. Sajikan dalam bentuk tabel. Jadi silahkan kalian mengidentifikasi sumber daya alam apa saja yang meliputi manfaat dan mata pencaharian penduduk Indonesia sesuai dengan wilayah tempat tinggal mereka ya. Nanti silahkan kalian menulisnya itu menggunakan tabel. Contohnya itu bisa kalian lihat di buku LKS siswa tema 3 ya, halaman 8. Silahkan kalian mengerjakan seperti itu. Dan nanti hasilnya silahkan langsung kirimkan ke Ustazah via Wapri seperti biasanya. Oke, semangat mengerjakan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, jangan lupa kalian di rumah harus tetap belajar. Ya, tingkatkan ibadahnya juga di rumah, sholatnya, terus apalagi tilawahnya. Terus jangan lupa juga membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ya, bantu bersih-bersih atau mungkin bantu masak ibu atau mungkin apalagi mencuci bisa ya. Jangan lupa ingat, satu semangat kalian terhitung satu pahala. Jadi kalau kalian semangat berarti pahalanya numpuk terus. Oke? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, ya marilah terlebih dahulu kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.